Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lagi yang judul yang baru di sini, yaitu sistem reproduksi ikan. Langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, baiklah di sini kita akan menjelaskan secara singkat ya. Oke. Reproduksi adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya atau kelompoknya. Untuk dapat melakukan reproduksi ikan, maka harus ada gamet jantan dan betina. Penyatuan gamet jantan dan betina akan membentuk zigot yang selanjutnya berkembang menjadi generasi baru. Cara reproduksi ikan ada 3, antara lain: 1. Ovipar, yaitu sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh dan embrio ikan berkembang di luar tubuh sang induk. Contohnya ikan pada umumnya. Yang kedua, vivipar, kandungan kuning telur sangat sedikit. Perkembangan embrio ditentukan oleh hubungannya dengan placenta dan anak ikan menyerupai induk dewasa. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah ovivipar. Sel telur cukup banyak mempunyai kuning telur. Embrio berkembang di dalam tubuh ikan induk betina dan anak ikan menyerupai induk dewasa. Contohnya ikan-ikan. Secara umum, ikan dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu jantan dan betina, atau biseksual atau dioecious, di mana sepanjang hidupnya memiliki jenis kelamin yang sama. Istilah lain untuk keadaan ini disebut gonokloristik, yang terdiri atas 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang tidak berdiferensiasi. Artinya pada waktu juvenil, jaringan gonad belum dapat diidentifikasi apakah berkelamin jantan atau betina. Dan yang terakhir atau yang kedua, kelompok yang berdiferensiasi, artinya sejak juvenil sudah tampak jenis kelaminnya, apakah jantan atau betina. Selain gonokloristik, dikenal pula istilah hermaprodit, yang artinya di dalam tubuh individu ditemukan 2 jenis gonad atau jantan dan betina. Bila kedua jenis gonad ini berkembang secara serentak dan mampu berfungsi, keduanya dapat matang bersamaan dan bergantian, maka jenis hermaprodit itu disebut hermaprodit sinkroni. Contoh ikan yang bersifat seperti ini adalah Serranus gavrila, Serranus subligreus, dan Hepatunus hepatus. Ikan yang termasuk golongan ini adalah Sparus arutus dan Pagellus certorodontus. Bila pada awalnya berkelamin jantan, namun semakin tua akan berubah kelamin menjadi betina, maka disebut sebagai hermaprodit protandri. Sedangkan hermaprodit protogini adalah istilah untuk individu yang pada awalnya berkelamin betina, namun semakin tua akan berubah menjadi kelamin jantan, seperti dijumpai pada ikan belut Fluta alba. Oke, di sini kita lihat gambarnya. Oke, kita lanjut. Perbedaan seksualitas pada ikan dapat dilihat dari ciri-ciri seksualnya. Ciri seksual pada ikan terbagi atas ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder. Ciri seksual primer adalah alat atau organ yang berhubungan dengan proses reproduksi secara langsung. Ciri tersebut meliputi testes dan salurannya pada ikan jantan serta ovarium dan salurannya pada ikan betina. Ciri seksual primer sering memerlukan perbedahan untuk melihat perbedaannya. Hal ini membuatkan ciri seksual sekunder lebih berguna dalam membedakan jantan dan betina, meskipun kedangkalan juga tidak membuahkan hasil yang nyata. Dan ciri seksual sekunder terdiri atas 2 jenis, yaitu yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan reproduksi secara keseluruhan dan merupakan alat tambahan pada pemijahan. Bentuk tubuh ikan merupakan ciri seksual sekunder yang penting. Biasanya ikan betina lebih buncit dibandingkan ikan jantan, terutama ketika ikan tersebut telah matang atau mendekati saat pemijahan atau swimming.
Hal tersebut disebabkan karena produk seksual yang dikandungnya relatif besar. Pada saat puncak pemijahan, tampak pada banyak ikan jantan suatu benjolan yang timbul tepat sebelum musim pemijahan dan menghilang sesaat setelah pemijahan. Oke, kita lihat gambarnya. Oke, kita lanjut. Baiklah, pembuahan adalah bersatunya oosit atau telur dengan sperma membentuk zigot. Pada proses pembuahan ini terjadi pencampuran inti sel telur dan inti sperma. Kedua inti ini masing-masing mengandung gen atau pembawa sifat keturunan sebanyak satu sel atau haploid. Hanya satu sperma yang dibutuhkan untuk membuahi satu sel telur atau monosfer. Meskipun berjuta-juta spermatozoa dikeluarkan pada saat pemijahan dan menempel pada sel telur, tetapi hanya satu yang dapat melewati mikropil. Satu-satunya lubang masuk spermatozoa pada sel telur. Kepala spermatozoa menerobos mikropil dan bersatu dengan inti sel telur, sedangkan ekornya tertinggal pada saluran mikropil tersebut dan berfungsi sebagai sumbat untuk mencegah spermatozoa yang lain masuk. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.